Kamu harus pelajari ini baik-baik. Mustika Rasa. Mustika Rasa itu adalah daftar makanan dari seluruh daerah di Nusantara. Warisan Bung Karno. At least ya. Boleh, Mas. Yang pertama, kita sampai kesimpulan film ini harus light, harus bisa ditonton dan nggak terlalu berat buat penonton kita ya. Kita sampai sama Mas Agung, kita kesimpulannya di situ. Cuman ada banyak hal yang ingin kita sampaikan kan. Kebayang. Nah, challenge dari film ini kayak gitu tuh, banyak banget kita sampaikan. Wah, nggak cukup nih Mas durasinya, kalau kita sampein bisa 5 jam di film nih. Betul. Akhirnya ya begini, yang seperti yang teman-teman lihat di sini. Cukup light ya, gimana? Kesannya gimana setelah lihat film ini? Bagus ya. Nggak terlalu berat kan? Nah, kita berharap seperti itu tanggapan penonton juga kan. Jadi kita akan akhirnya kita fokuskan ke beberapa hal. Untuk sejarah kita selipin dengan montage dan yang kita sadari banget dengan Mas Hanung tuh, Mas ini kita pakai sejarah alternatif loh nih, gitu kan. Kita nggak akan bisa bedain mana yang di sejarah beneran, mana yang fiksi nih. Nah itu kan itu hiburan buat penonton kita lah. Silahkan pilih mana yang beneran, mana yang fiksi. Tapi saya berharap banget bisa menghibur, itu satu. Terus yang keduanya ya karena ini kita selalu siap lah, ini semoga jadi bahan obrolan juga nih. Karena ini istilah alternatif kan pasti banyak yang protes, nggak gitu deh ceritanya, nggak gitu deh ceritanya gitu kan. Tapi ya begini, kita berakhir di film ini dan alhamdulillah bisa kita lihat bersama, cukup light dan menyenangkan buat kita semua. Gitu saja. Ada lagi? I see. Aku penasaran juga nih sama proses penulisannya seperti apa, karena risetnya tentu tidak mudah ya. Ini kan ngomongin tentang sejarah juga ada di dalamnya gitu ya, even though it's alternate di film yang satu ini. Tapi itu ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Seperti apa Mas proses risetnya sendiri? Proses risetnya cukup unik nih, karena kita memilih buku-buku Bung Karno ya. Jadi seperti kita tahu bersama, beberapa buku-buku Bung Karno itu sempat susah didapatkan ya. Akhirnya kita pilih ini salah satu buku Bung Karno yang cukup aman lah, kumpulan resep. Bayangkan kumpulan resep nggak ada bahayanya, ini kumpulan resep nih. Apa idealisme yang akan disampaikan nih, apa norma-norma akan kita sampaikan. Cuman tantangannya kan begitu datang ke meja saya tuh, Din kita bikin film dari buku ini kan. Pernah saya ceritakan, wah novel nih ya, tebel kan novel nih. Saya buka, ya ini kumpulan resep nih. Bagaimana kita membuat cerita dari kumpulan resep? Akhirnya yaitu kita riset, kita menemukan beberapa sejarah-sejarah yang unik. Akhirnya proses risetnya cukup menarik dan melibatkan kita ke beberapa tempat juga nih untuk mendapatkan sejarah-sejarah seperti itu. Hingga akhirnya mendapatkan the whole movie yang satu ini, ya baru aja kita nikmati bersama ya. Oke. Gue gak pernah mual dan muntah gara-gara makanan ini. Specialty gue emang di Italian food. Gimana caranya lo mau bikin kesempurnaan dapur kalau lo itu cacat? Kabar baiknya, Dokter Bambang itu bilang Isu-isu yang berkembang di negara kita saat ini, dan entah kenapa kok mirip-mirip ya. Kita urusannya lagi-lagi kita akan membahas urusan kuliner, dan itu menarik sekali. Dan ya itu ada itu, karena film adalah produk budaya, subtext dan intelektual selalu ada. Dan silakan terjemahkan sendiri ya. Terima kasih Mas Agi. Selanjutnya Jero. Halo, Jasmine, thank you karena tadi kamu bilang ada impact dari karakter Reza ke aku sehari-hari gitu. Yes. Aku nggak tahu ya, mungkin itu untuk menilai diri sendiri itu susah. Mungkin harus dari orang yang dari sekitar aku yang menilai. Kalau setelah syuting film ada yang nempel nggak sih, ada yang berubah nggak? Tapi kalau aku sih berusaha selalu nggak ada. Karena sebisa mungkin, mau tadi kamu udah bilang dari film A ke film B jaraknya nggak banyak, tapi sebisa mungkin aku tuh selalu kayak mengasih waktu untuk diri sendiri, melakukan beberapa ritual yang aku lakukan untuk supaya kayak lupain aja, karena sebisa mungkin aku udah lupain aja dan nggak mau dipegang-pegang lagi. Tapi kalau itu dari perasaan ya,
Tapi kalau dari skill pasti itu bertambah. Misalnya kalau di film ini ya aku jadi mendapatkan beberapa skill untuk memasak, menahan rasa ketakutan di boncengin Nadia. Itu kan sebuah skill juga. Jadi kedepannya kalau ada film lagi dibonceng lagi sama orang yang nggak bisa bawa motor ya udah pernah. Itu juga skill. Tapi kalau dari rasa atau kebiasaan sebisa mungkin nggak aku bawa sih. Gitu. Kalau hasil observasi lidah kamu tuh bagus kok, nggak ada masalah. Ya tapi kabar buruknya lidah aku mati rasa dong. Tik, aku sebenarnya kesini mau minta tolong. Hilang bertahun-tahun datang-datang minta tolong. Ya terus menurutmu aku kudu piye? Bilang ke semua orang kalau aku sebagai chef mual-mual muntah-muntah. Banyak ya, maksudnya pertama-tama kalau cara aku biasanya itu ya dibaca dulu. Dan nggak mungkin sekali baca itu, oh begini, jarang. Pasti kenapa begini, kenapa kok dia begini. Nanti habis itu kita diskusi sama sutradara, diskusi sama antar pemain, diskusi sama penulis, sama produser, sama semua orang yang terlibat. Dan kita membuat satu cerita sendiri, latar belakang. Kira-kira kenapa kok si Reza ini bisa kalau melihat sesuatu reaksinya seperti ini. Karena kalau Jerome pasti beda, kalau kamu juga pasti beda. Pertama kita buat dulu itu satu, sampai sebisa mungkin masuk akal, dan berangkatnya dari situ aja sih sebenarnya. Ada satu karakter sendiri gak sih yang menurut dirimu kayak, oke, kayaknya ini orang mirip banget sama karakternya Reza dan ini yang dijadikan acuan, quote unquote? Biasanya kalau aku itu nggak satu, tapi banyak. Jadi ada beberapa, misalnya kalau sebagai di dapurnya ngambilnya dari orang sini. Kalau untuk sebagai sehari-harinya atau dengan pasangan ngambilnya dari orang sini. Untuk bajunya gitu, juga pasti berbeda karena memang baju sudah disiapin, tapi itu ada diskusi juga. Seperti mungkin ada kacamata. Yes. Itu kacamata itu sebenarnya terinspirasi dari first AD kita, Vehero. Oh. Jadi pakai aja kayak lo ini bagus nih bro, ya udah gitu misalnya. Jadi kayak diambilnya dikit-dikit, terus digabung jadi Reza gitu. Oke. Tapi kan dalam sepanjang film ini tuh ada beberapa adegan di mana dirimu harus ngerasain banget, you feel it gitu ya, about your own feelings. Dirimu ngebantu dengan metode-metode misalnya pakai lagu gitu-gitu nggak sih? Is there any playlist yang dirimu? Enggak, gue nggak pernah pakai playlist kayak beberapa teman-teman yang gue pernah kerja sama ya, mereka pakai playlist. Tapi mungkin lebih ke situasional gitu ya. Karena dari latar belakang yang udah kita buat, ya berangkat dari situ aja kayak oh kira-kira kalau dia kayak gini sedihnya kenapa ya, marahnya kenapa ya, lebih ke situ sih. Satu lagi Jerome, jadi kalau kamu nanti nonton filmnya, sombong lagi nih gue, banyak banget kayak golden scene di film yang satu ini, dan dirimu tuh menjadi bagian dari that golden scene. Dan itu bisa lihat pemandangannya bagus banget. Ada satu momen di mana kamu jalan dari bawah ke atas, di belakangnya tuh langsung gunung. Jadi ada pemandangan gunung and it was beautiful. Ada satu lagi scene sama kamu bareng sama Nadia. Kemudian di that scene gitu ya, belakangnya tuh kayak persawahan. Itu cantik banget. Iya, itu memang kita waktu itu ekstra hari itu khusus untuk ngambil adegan itu. Jadi kita memang syutingnya hampir semua tuh di Jogja. Iya kan ya? Habis itu kita khusus ke daerah sana itu, di mana ya persisnya? Di Gunung Kidul. Iya di Gunung Kidul. Kita 1 jaman gitu. Itu kayak ke arah Magelang. Ke arah Magelang. Oh iya. Kita pindah-pindah. Tapi khusus untuk yang adegan yang kamu maksud itu, kita khusus ke situ karena memang itu terkenal sangat indah. Banget. Dan bahkan warga-warganya juga sangat baik, sangat apa ya? Masih hidupnya sederhana, dan kalau mereka melihat orang lain masih saling nyapa satu sama lain, dan pengunjung juga. Dan aku rasa karena memang alamnya indah, orang-orang jadi indah, makanya mungkin tadi tercapture dengan baik ya. Dengan baik. Gue sih belum nonton ya. Oh iya. Tapi bagus banget soalnya. That scene is bagus, really beautiful. Okay, is there any
Your favorite scene mungkin? My favorite scene favorit gue di film ini, semuanya seru sih. Tapi mungkin lebih di adegan-adegan yang berantem. Oke. Karena itu ribet. Kadang tuh yang seru yang ribet. Iya. Jadi kayak ribet nih nggak kelar gitu kan. Jadi kita harus coba lagi dan perasaannya itu jadi teringat dan jadi seru ketika udah selesai. Oke. Karena rame-rame kita kerjain sama bareng-bareng. Kira dapet deh. Dapat dengan bagus banget kok, Jerome. You did a great job. Thank you. Bumbu lokal gitu. Ya, sesungguhnya obat yang sebenarnya adalah diri sendiri. Dan kamu harus tahu, Reza, the founding father berpikir bahwa kuliner ini bisa dijadikan alat politik bangsa. 17 budayawan dan 8 perwira TNI. Juna dulu kali ya. Bingung juga. Sedangkan kan kalau kita di sini kita syuting, kita tuh nggak beneran masak, Mas. Kita lagi simulasi. Iya, gitu, ini acting. Kita motong gitu. Kita ada workshop motong. Karena apa kita ada workshop motong? Karena kita memerlukan shot memotong. Kenapa kita ada workshop ngulek? Karena ngulek tuh kalau gue pegang ngulek kan pasti nggak karakter gue pegang ngulek kan pasti nggak sejago karakternya dia pegang ngulek kan, karena kan ceritanya memang dia sudah jago, sudah lama mengulek dari lahir mungkin. Dan bisa ngulek karena harus melanjutin warung makanan. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku sih emang sebenarnya kalau aku pribadi aku suka masak apapun masakannya itu. Dari kecil itu aktivitas yang aku sering lakukan dengan bude dan aktivitas yang sering aku lakukan dengan ibu aku sendiri. Jadi dekat sama api ya masak dekat sama api. Dan kalau aku juga suka makan, jadi aku suka makan bukan hanya di restoran-restoran yang masakan Indonesia dengan kompor, tapi aku juga suka pergi ke daerah yang mungkin mereka masih melakukannya secara tradisional, dan menurut aku rasa itu ya relatif. Bisa jadi yang di kompor lebih enak, bisa jadi yang di tradisional lebih enak, tergantung kita makannya di mana gitu sih. Oke. Dalam Mengumpulkan 1945 resep. 17 budayawan, 8 perwira, 1945 resep. Hari kemerdekaan kita. Sisa 945 resepnya gimana, Mbak? Masih misteri. Kalian ada. Halo semuanya. Halo, ayo ngasih. Halo teman-teman, terima kasih sudah datang di Preston kita, udah nonton juga filmnya. Kalau misalnya apa sih gitu yang sebenarnya apa bagian tersulit untuk membangun si karakter Tika ini? Satu yang pasti dari teknis masak-masaknya itu dulu sih. Karena aku nggak suka masak, nggak bisa masak, bisanya makan gitu kan. Tapi sedangkan Tika ini punya warung makanan di desa yang cukup terkenal gitu kan. Jadi kan memang dia setiap harinya harus masak, nggak mungkin dong nanti kayak close up tangan gue kayak motongnya kayak kaku gitu ya. Kaku gitu kan. Mungkin dari situ itu kita juga dikasih workshop juga belajar ya, walaupun memang sudah dikasih at least untuk director shotnya, jadi lebih yang kita butuhkan saja untuk shot-shotnya. Terus ini mungkin juga karakter yang baru untuk aku juga ya, maksudnya sebelumnya aku belum pernah menjadi akam si tomboy seperti itu. Akam si tomboy, baik. Iya. Terus juga Tika ini kan setiap harinya memang bawa motor kopling gitu kan. Bener. Aku pun gak bisa bawa motor. Hah, masa? Gitu. Iya. Tapi kok tadi kayaknya lancar-lancar aja? Iya karena tiap hari latihan. Oh, wow. Tiap hari latihan. Bisa ya bawa motor matic itu juga di komplek gitu. Oh, kalau bener. misalnya yang terjal-terjal gitu kan gak bisa. Tapi akhirnya untung dari tim Anak Muda Jago dan Dapur Film juga mau memberikan workshop untuk latihan motor kopling. Ditambah lagi kan juga tadi kalau nggak tahu ya ada ya, semoga adegannya yang aku boncengin Jerome. Ada banget.
Jadi tuh lebih yang kayak gimana caranya gue harus nyelesain scene ini, ngebut-ngebut, terbiasa bawa Jerome dan kita semua nggak jatuh gitu. Itu sih mungkin kesulitannya, tapi ya karena jujur aku belum nonton filmnya, tapi semoga bisa terdeliver dengan baik lah. Bagus Nat, beneran bagus kok, serius kok, bagus banget ya di film satu ini. Terima kasih. Oke, berarti boleh di-list nggak apa aja yang kamu pelajari dari film satu ini? Karena bener-bener banyak ya, masak iya, naik sepeda motor iya, apalagi action scene? Iya, oh ya action juga ada, walaupun mungkin gak banyak, cuma memang juga diberikan workshop juga, terus juga dialek Jawanya. Oh iya, jadi terakhir ngobrol sama dirimu tuh sangat khawatir banget dengan dialek Jawa, karena dirimu harus belajar lagi dialek Jawa. Betul. Karena kamu gak dari situ ibaratnya. Iya. Tapi terdengar sangat natural banget ya gak sih? Setuju gak sih teman-teman? Iya. Setuju. Sedih banget kayak warnet. Kok terpaksa gitu sih temen-temen? Enggak, soalnya saya pegang kamera, jadi maksudnya mereka harus fokus sama kameranya gitu. Iya, sebenarnya kalau dialek Jawa aku udah pernah memerankan, tapi kan Jawanya Jawa Timur, ini Jawa Tengah, jadi beda kan bahasanya juga. Cuman ya kebetulan acting coach kita juga Mas Guteng itu orang Jogja gitu. Dan biasanya kalau kita syuting di Jogja itu kan semuanya emang berbahasa dengan dialek-dialek Jawanya itu kan, jadi kayak itu sangat membantu aku juga sih. Wow. Gitu. Bagus. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ini menjadi representasi dari orang yang melestarikan kuliner Nusantara. Apa yang ingin Nadia sampaikan pada orang-orang Indonesia terkait cita rasa Nusantara? Kalau dari aku mungkin, aku sebagai warga negara Indonesia, aku kira aku sudah tahu banyak gitu tentang masakan Nusantara. Tapi ternyata melalui film ini juga, aku ternyata banyak nggak taunya gitu. Bahkan aku juga belum pernah makan mangut lele sebelum syuting ini. Tapi udah kan sekarang? Udah. Cuma maksudnya aku aja itu baru satu dish doang ya. Kayak aku nggak tahu ini makanan dari mana dan rasanya kayak apa, terus isinya apa, aku nggak tahu gitu. Jadi harapanku sebenarnya dengan adanya film ini selain menghibur tapi mengedukasi penonton juga bahwa banyak sekali masakan Nusantara yang mungkin kita sendiri tuh nggak tahu gitu. Dan aku berharapnya semakin banyak atensi dari masyarakat Indonesia untuk kuliner Indonesia sendiri gitu, karena negara kita ini kan dijajah karena rempah-rempahnya ya gitu. Istilahnya orang-orang di luar negeri tuh memberikan banyak atensi dan malah pengen banget setiap hari bisa makan dengan masakan yang kayak akan rempahnya. Kenapa kita nggak bisa lebih merayakan masakan kita sendiri itu sih. Dan semoga pulang nonton ini jadi pengen pesen di mana ya nih mangut lele atau gimana ya cara bikinnya gitu. Jujur itu yang aku pikirkan sejak tadi ya. Tadi mau nanya sama Nadia malah. Ada referensi mungkin mangut lele yang enak gitu di Jakarta? Cempaka Putih. Ada yang bilang Cempaka Putih. Ada di Cempaka Putih. Oh gitu. Makasih ya infonya ya. Oke, nanti kita cari. Lah pewaris Mustika Rasa. Pantas dokumen itu banyak yang cari. Mustika Rasa itu kutukan, Tika. Buat keluargaku, termasuk ibumu. Itu karakternya cukup misterius ya, karena dia tuh main di dua spektrum emosi yang berbeda, di mana di satu sisi dia itu nurut sama bapaknya, tapi di satu sisi dia tuh sangat punya kepribadian yang sangat liberal gitu. Jadi untuk mendalami karakter Dinda, aku lebih banyak ngobrol sama Mas V, sama Mas Hanung, karena kita juga harus mengerti psikologisnya kenapa Dinda bisa seperti itu. Jadi cuma bisa dicapai lewat ngobrol sih sebenarnya, like ngobrol, nulis, bener-bener gimana ya? Ya lebih banyak ngobrol sih. Susah apa enggak meranin karakter Dinda, tentunya pastinya challenging. Pastinya challenging, tapi ya gimana ya? Meranin orang-orang, meranin gadis misterius tuh kayak susah sih, karena harus susah ditebak gitu kan. Iya. Ya jadi gitu. Tapi Indianya kita melihatnya tuh kayak, wah gila ya, kerennya ternyata gitu. Ada adegan kayak gitunya loh. Iya, kalau Dinda tuh lebih ke inner conflict sih. Jadi apapun yang dia pikirin tuh internal. Jadi susahnya di situ. I see. Iya. Oke. Tapi thank you banget karena
kita mau ngomong apa ya? Takutnya ntar spoiler soalnya. Iya, makanya bingung juga nih. Bingung ya, kita tahan-tahanin aja ya. Oke, kita beralih kalau gitu. Kutukan, Tika. Buat keluargaku, termasuk ibumu. Aslinya saya pernah masak, terus yang makan nanya, ini sayur sop apa sayur apa? Masa sop pakai cabai hijau? Aku sebetulnya nggak bisa masak, bisanya cuma makan. Tapi kalau misalnya urusan rempah-rempah, karena kan ibaratnya Ibu Yati yang bisa bikin mengembalikan lidahnya Rasul kembali seperti semula. Untuk urusan jamu dan rempah-rempah, apakah Ibu Yati juga punya intuit gitu? Kalau itu karena saya dari kecil seneng rempah, tidak suka dengan obat-obat kimia. Oh wow. Saya sukanya rempah, jadi kalau sakit flu apa gitu semua pakai rempah. Kayak kan karena umur ya udah banyak ya, dengkul sakit apa, minumnya jus serai. Saya jus, lalu saya minum air disaring pasti ya, kalau masarannya tuh keselak. Iya benar sih. Iya. Gitu sih. Oh, jadi sebenarnya dari kecil sudah memang terpapar dengan jamu-jamuan dan rempah-rempah. Jadi begitu main di film yang satu ini kayaknya sudah menguasai, sudah bisa membedakan antara satu rempah dengan rempah yang lainnya. Udah sih, makanya udah kenal itu jahe mana, kunyit mana kan gitu. Betul. Karena udah biasa bertemu dengan rempah-rempah. Iya benar. Karena kalau saya nanya ke sebelahnya belum tentu sebelahnya tahu ya bedanya kunyit sama jahe ya. Betul. Dia sudah pasrah. Betul. Aku memang menyerah. Siap. Ibu Yati, terima kasih banyak Ibu Yati. Kamu harus pelajari ini baik-baik. Mustika Rasa. Mustika Rasa itu adalah daftar makanan dari seluruh daerah di Nusantara. Warisan Bung Karno. At least ya. Ingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia pernah memiliki sebuah buku masakan Nusantara yang menjadi diplomasi politik antar bangsa yang diciptakan oleh Bung Karno. Saya rasa buku Mustika Rasa itu saat ini penting sekali untuk kita kita ingat bersama, kita ingatkan kepada generasi muda, pada anak-anak milenial, Gen Z, karena saat ini hampir semua masakan Indonesia, masakan Nusantara dianggap masakan yang kuno, masakan yang punyanya bapak ibunya doang, punyanya simbah-simbah, nggak keren, nggak bisa dinikmati dengan sambil layaknya tokoki, layaknya steak, layaknya burger gitu kan. Karena itu makanya penting banget bahwa yang namanya kuliner itu betul-betul salah satu benteng ketahanan nasional. Karena itu makanya di balik film Rahasia Rasa yang kesannya ini hanya sekedar film kuliner, tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting sekali bahwa pangan di Indonesia, kuliner Indonesia itu harus harus menjadi kebanggaan oleh orang Indonesia dan oleh orang di luar Indonesia. Karena itu makanya siapa lagi bukan kita. Saya takut nanti pempek itu akan hilang, saya takut juga akan hilang, mangut lele akan hilang, rendang akan hilang kalau bukan dari kita yang membanggakan mencintainya. Itu aja. Gue gak pernah mual dan muntah gara-gara makanan Indonesia. Specialty gue emang di Italian food. Gimana caranya lo mau bikin kesempurnaan dapur kalau lo itu cacat? Kabar baiknya, Dokter Bambang itu bilang